Halo, apa kabar semua? Menu kali ini kita mau buat burger. Di situ ada beberapa komponen nih, seperti roti, daging, keju, tomat. Jadi, langsung aja dibuka blendernya dan kita mulai. Pertama, kita hapus cube-nya. Shift A, pilih UV sphere. Nah, si UV sphere ini kita bagi dua. Tekan Tab untuk masuk ke edit mode. Lalu tekan 1 di numpad untuk ke tampak depan. Deketin dulu dikit. Tekan Alt ditambah Z untuk nyalain X-ray-nya. Kalau udah, kita box select setengah. Sampai situ cukup. Lalu tekan P, pilih yang selection. Nah, sebelum kita edit yang bawahnya ini, kita belum apa-apain. Ke atas ini, itu ada proportional editing, bisa dinyalain. Untuk hotkey-nya itu tekan O aja. Kalau udah nyala gini, kita pilih vertex yang bawah sini, terus kita geser G di sumbu Z. Nah, untuk ngatur seberapa banyak proportional editingnya, itu bisa di scroll aja di mouse. Mau ditambahin, mau dikurangin, bisa. Kira-kira di sini sampai sini dulu. Terus kita scale S di sumbu Z juga. Nah, ini proporsionalnya kita gedein, biar yang ikutnya banyak. Scroll sampai kira-kira segini. Kalau udah kita box select yang atasnya. Begitu, lalu tekan E untuk extrude dan S biar kita bisa narik ke tengah. Masih keadaan ke select gini, Ctrl F buat ngisi nih ya. Pilih yang grid fill. Nah, sekarang kita mau ngelakuin hal yang sama ke yang bagian atasnya. Ke object mode lagi, tab, pilih yang atasnya, masuk lagi, edit mode tab, ke tampak depan lagi, satu, pilih yang vertex yang atas, terus kita geser, proporsionalnya dikecilin aja, kita scroll, yang ikut biar yang bagian atasnya nih, sampai sini, cukup, ini kita box select juga, lalu E untuk extrude, S, sampai situ, Ctrl F, pilih yang grid fill. X-ray-nya kita matiin, Alt Z, terus ke object mode lagi, tab. Nah, ini kita box select, terus shade smooth. Klik kanan, shade smooth. Nah, sekarang kita mau buat roti burgernya sedikit bergelombang, biar nggak terlalu mulus gini. Kita ke kanan sini, itu ada modifier properties. Bisa diklik, terus add modifier. Ini kita tambahin detailnya dengan kasih subdivision surface. Untuk sementara satu, dan rendernya kita kurangin aja jadi satu juga. Segini dulu. Ke add modifier lagi. Di sini ada deform. Pilih yang displace. Di displace-nya itu tekan new. Dan untuk namanya ganti jadi roti. Karena akan ada beberapa settingan biar nggak pusing nantinya. Ke kanan sini itu ada tekstur tab-nya, bisa dibuka. Lalu type-nya dirubah jadi clouds. Nah, untuk size-nya kita besarin biar nggak terlalu rame ya. Mungkin di 1 ya. Coba di 1. Udah, kalau udah ke modifier properties lagi. Di sini untuk strength-nya kita kurangin di 0,1 mungkin. Ada gelombang sedikit, kelihatan nggak nih? Ya, tuh kalau kita matiin jadi, kalau kita nyalain dia sedikit bergelombang. Nah, ini masih kurang detail nih, masih ada kayak siku-sikunya gitu. Kita kasih subdivision lagi. Kenapa kita kasih subdivision lagi? Nggak ini aja kita naikin. Kalau ini yang kita naikin, dia akan mempengaruhi si displace. Jadi subdivision yang barunya itu kita taruh di bawah displace. Dan jadinya kayak gini. Rendernya kita kurangin aja jadi 1. Jadi ini total subdivision yang dipakai itu 2. Nah, ini yang bawahnya kita mau kasih modifier yang sama biar nggak banyak otak-atik. Klik yang bawah, terus shift klik yang atas, tekan Ctrl ditambah L, pilih yang copy modifier. Jadi sudah otomatis ke copy.
Oke, untuk roti kita angkat dulu ini biar kita ngasih toppingnya enak. Selanjutnya kita buat seladah. Shift A, pilih circle, tekan tab untuk masuk ke edit mode. Ini kita gedein sedikit S, kira-kira segitu, lalu extrude lagi S segitu, Ctrl F, pilih grid fill, ke modifier lagi ke sebelah kanan. Di sini kita kasih subdivision biar sedikit lebih detail. Satu juga rendernya. Terus add modifier lagi ke deform, kita kasih displace. Ini karena ini di edit mode nggak kelihatan. Nah, di si displace-nya ini yang edit mode-nya bisa dinyalain biar kelihatan. Tekan new, namanya dirubah jadi seladah aja. Ke tekstur tab-nya, type-nya jadi close juga. Kita nggak akan otak-atik bagian sininya, langsung ke modifier properties lagi, kurangin lagi strength-nya jadi mungkin di 0,5, setengahnya segini dulu. Nanti kita bisa otak-atik lagi, bisa disesuaikan lagi. Ke object mode kita set smooth aja. Nah, masih di jajaran tab yang kanan ini itu ada physics properties, bisa dibuka. Kita kasih cloth di situ. Ini kalau kita spasi dia akan jatuh. Nah, kita mau dia jatuhnya di atas si rotinya. Nah, ini kita balikin dulu frame-nya ke awal. Jadi rotinya juga di physics properties itu kasih collision. Nah, supaya dia jatuhnya nggak terlalu renggang, thickness outernya dirubah jadi 0,001. Nah, untuk si seladahnya ke bawahin sini itu ada collision. Distance-nya di 0,01. Ini kalau kita play jadinya gini. Ini masih runcing ya, kita otak-atik lagi ke modifier properties. Untuk strength-nya ini bisa dikurangin jadi 0,3 biar kelihatan, dibalikin jadi di awal lagi. Oke, ini udah oke. Biar lebih halus lagi sama kayak roti, kita kasih subdivision lagi di bawah cloth, tapi subdivision surface. Nah, jadinya seperti ini. Kalau ini kita naikin jadi 2 biar lebih detail. Ini kalau di play jadinya seperti itu. Atau kita balik ya, coba frame-nya kita buat dari awal lagi. Ininya yang 1, yang ininya jadi 2. Kalau di play, oke, kayaknya yang ini lebih cocok sih. Iya, lebih cocok. Nah, kalau udah semua nih ya, ini bisa kita apply si modifiernya yang seladah. Bisa ke kanan sini, bisa yang tanda panah ini bisa diklik terus apply, atau bisa tekan Ctrl dan A, tapi mouse-nya harus di atas si modifiernya. Dan kita nge-apply-nya harus dari atas ke bawah. Shift A, Ctrl A, sampai cloth aja. Yang subdivision ini nggak usah di-apply, biar nggak terlalu berat juga sih komputernya. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat dagingnya. Shift A, kita pakai circle, masuk edit mode, tab, ini scale sedikit ke dalam, lalu E untuk extrude, S, Ctrl F, grid fill, tekan Alt, terus klik yang luar biar loop select, E untuk extrude, Z, E lagi, S, Ctrl F, grid fill. Tekan 2 di keyboard untuk ke edge select, atau bisa ke atas kiri sini, itu ada vertex, ada edge, ada face. Kita pilih yang tengah nih, yang nomor 2. Tahan Alt, lalu klik yang ini biar loop select, sama Shift Alt klik yang bawahnya. Kalau udah, Ctrl B untuk bevel, geser aja, tambahin segmennya pakai scroll di mouse.
Kira-kira segitu cukup lah ya. Klik, kalau udah sesuai bisa diklik. Kita ke object mode lagi. Ini kita set smooth. Add modifier, kasih subdivision surface. 1 dulu. Terus kita ke add modifier lagi, kasih displace. New, ganti namanya jadi daging. Ke texture tab. Nah, untuk type-nya jadi Musgrave. Untuk size-nya kita kecilin biar lebih rame. Mungkin di 0,06 dulu, dicoba aja. Ke modifier properties, strength-nya kita kecilin, ini kecil banget kayaknya. Di 0,05 mungkin. Dan masih terlalu rame ya. Ke teksturnya lagi. Di sini ada intensity. Kita bisa kecilin. Nah, mungkin segitu. Ke modifier properties lagi. Si medievalnya kita kurangin aja biar sedikit lebih gendut. Kita kasih ini subdivision lagi biar lebih detail dan jadinya gini. Nah, untuk rendernya ini dibuat 1, ini dibuat 1. Oke, daging oke. Kebawahin aja ke atas ladahnya, GZ. Nah, taruh di situ. Di atas daging biasanya dikasih keju ya, slice keju slice gitu, Shift A. Pakai plain aja. Tab, masuk edit mode, ini kita scale sedikit. Kecilin lagi sedikit, mungkin segitu. Atau gede, nah segini kayaknya. Klik kanan, subdivide. Nah, di bawah kiri sini itu ada properties dari subdivide-nya, dibuka. Number of cut-nya dirubah jadi 30-an. Kalau udah, ke object mode lagi. Ke kanan sini, ke physics properties tadi. Pilih yang close. Nah, dia kan jatuh ya, karena frame-nya masih di 22 nih. Balikin lagi ke awal frame-nya. Jadi di atas. Sama, berarti yang dagingnya kasih collision. Ini untuk thickness outernya dirubah jadi 0,001. Untuk si keju, kayaknya kita play dulu biar lihat seberapa renggang. Kayaknya cukup dulu. Klik kanan, show smooth. Ke modifier properties, di situ kasih ketebalan, pakai solidify. Tebal segitu. Even thickness kita coba nyalain. Untuk thicknessnya naikin sedikit. Add modifier lagi, kasih subdivision biar lebih detail. Viewportnya naikin jadi 2. Nah, ini tebalnya bisa ditebelin lagi sedikit. Oke, cukup. Coba kalau kita buat 2 nih kejunya. Select kejunya, Shift D untuk ngeduplikat, terus klik kanan. Ya kan dia jatuh karena frame-nya masih di 17, harus dibuat ke 0. Nah, tapi si keju yang awal ini kita apply dulu untuk cloth-nya. Ctrl A, arahin mouse-nya ke atas cloth-nya. Ctrl A, untuk solidify sama subdivision-nya biarin aja. Frame-nya balikin lagi ke awal. Pilih yang keju yang kedua, kita rotate aja, puter R di sumbu Z sedikit. Mungkin sampai sini. Oke, kalau kita spasi, nah dia masuk ya. Jadi kita harus kasih collision juga di yang keju yang ke pertama nih. Pilih yang pertama, ke physics properties, collisionnya nyalain. Ininya balikin dulu dari awal. Kalau kita play, kenapa kayak gini ya? Coba ke modifier properties. Biasanya si collisionnya kalau kita ke atasin,
bisa sembuh nih. Coba ya, ke atasin, di drag aja ininya, frame ke awalin lagi, terus kita spasi. Yap, jadinya seperti ini. Dan kalau kita lihat dia renggangnya lumayan jauh, berarti kita ke collision lagi tadi, si thickness outernya dirubah jadi 0,001, ulangin lagi ke frame awal, dan jadinya kayak gini. Kalau udah, sama di modifier properties, cloth-nya bisa di-apply, Ctrl A. Kalau udah, kita select keju atas, keju bawah, shift terus daging, ke tampak depan, satu di numpad, shift D, kita duplikat, di sumbu Z, taruh aja ke atas sedikit, R, di sumbu Z putar sedikit, jadinya double cheeseburger. Di atasnya kita kasih beberapa potongan tomat, shift A, pakai circle, tekan tab untuk masuk ke edit mode, satu di keyboard untuk ke vertex select, ini kita angkat aja, GZ. Nah, ini proportional editingnya dimatiin dulu. Kita scale aja ini S, kira-kira segini, lalu extrude S sampai situ, Ctrl F, pilih grid fill, tahan Alt, select yang luar, extrude ke atas, extrude lagi ke tengah, Ctrl F, grid fill. Nah, di sini kita akan kasih subdivision surface, modifier, subdivision, level viewportnya disamain aja sama kayak render, jadi 2. Ini dia butuh beberapa vertex buat nyanggah si subdivisionnya, jadi kita kasih loop cut, Ctrl R, kuning gini kita butuh 2, di scroll di mouse untuk nambahin segmennya, klik kiri, klik kanan, kayaknya cukup. Terus ke object mode aja, di set smooth, ke tampak depan 1 di numpad, ini diposisiin, kita taruh ke bawah, lalu 7 di numpad untuk ke tampak atas, tekan Alt Z untuk ke X-ray mode. Ini tinggal diposisiin aja gimana enaknya teman-teman. Shift D, duplikat, Shift D lagi, duplikat, taruh sini. Nah, 3 aja cukup. Nah, tinggal rotinya ditempelin. 1 di numpad, GZ, cukup. Nah, di sini kita tambah empty, shift A, pilih empty, di situ ada cube, terus kita select semua ini sambil tahan shift-nya. Nah, yang warnanya terang itu yang empty-nya, karena kita mau parent semuanya ini ke si kotak ini. Kalau udah gitu, Ctrl P, pilih Object Keep Transform. Jadi kalau kotak ini kita geser, semuanya ikutan. Jadi manuvernya lebih gampang. Tinggal diangkat ke Z sampai atas garis merah ini. Kalau udah, sekarang kita kasih materialnya. Teman-teman bisa ke atas ini, itu ada shading tab. Kita buka. Kita besarin dulu ini layarnya. Kalau udah jadi tanda tambah gini, bisa di drag. Nah, sekarang kita mau kasih material untuk rotinya. Klik rotinya, lalu tekan new. Nah, untuk namanya kita rubah jadi roti. Di sini teman-teman harus nyalain Node Triangular add-on-nya dulu. Kalau misalnya belum nyala, bisa ke atas ini, itu ada edit, preference, add-ons, terus ditulis aja node, terus dicentang. Kalau udah, di sini kita akan kasih warna untuk si rotinya. Nah, si warnanya itu tuh kita akan kasih 2 atas bawah. Jadi kita akan bagi dulu si pembagian warnanya. Shift A,
Di sini ada tekstur, kita akan kasih gradient tekstur. Lalu si gradient teksturnya kita tekan Ctrl T buat ngeluarin tekstur mappingnya. Nah, di tekstur koordinat kita rubah jadi objek yang nyambung ke mappingnya. Kalau kita mau lihat gradient teksturnya kayak apa, tekan Ctrl Shift lalu klik aja si teksturnya. Jadinya gini. Nah, kita maunya dia ngebagi atas bawah. Jadi harus diputar si gradient teksturnya. Di sini ada rotasi. Bagian Y-nya kita rubah jadi 90. Nah, untuk ngatur seberapa banyak gelap sama putihnya, hitam sama putihnya, di sini kita tambahin lagi node Shift A, pakai color ramp. Bentar, ini digeser dulu biar lebih leluasa. Kalau kita geser si color rampnya, ya misalnya yang hitam, dia akan ngikutin, yang putih juga sama. Tuh. Tapi kalau kita lihat di sini kan pembagian warnanya itu lurus ya. Kita mau buat sedikit bergelombang, jadi nggak lurus. Pakai tekstur lagi, Shift A, tekstur. Di situ kita pilih noise texture. Ini digeser dulu biar kelihatan. Nah, objek yang di tekstur koordinat kita masukin ke vektor di noise texture. Nah, kalau kita mau lihat kayak apa di noise texture-nya, Ctrl Shift klik kiri. Ini kita nggak usah apa-apain lagi scale-nya. Untuk detailnya kita fullin aja. Habis itu kita mau ngegabungin antara gradient sama noise. Berarti ini color ramp-nya kita geser dulu. Shift A. Di sini ada color, pilih mix color, taruh di setelah gradient, lalu si noise teksturnya juga di yang B. Kalau kita mau lihat hasilnya, Ctrl Shift klik kiri di color ramp-nya. Nah, di yang mix ini kita rubah jadi linear light. Jadinya gini. Nah, faktor ini tuh nentuin antara lebih berat ke noise atau berat ke gradient. Kalau satu ke noise, ke kiri itu gradient. Kita maunya nggak terlalu banyak noise-nya, berarti di 0,1-an, sekitar segini. Nah, untuk ngaturnya lebih banyak atau enggaknya di sini nih. Tapi kita mau di sekitar sini. Lalu yang putihnya sedikit turun. Nah, kira-kira segitu. Habis ini, ntar ini geser lagi, kita akan kasih warna untuk si rotinya. Kita akan masukin warna ke tekstur ini. Shift A, pakai mix color lagi, taruh di setelah color ramp. Tapi kita biar taruh dia di vector, biar nentuin mana yang warna A, mana yang warna B. Kita kasih lihat dulu yang warna B itu di atas nih. Kasih mungkin di sini. Untuk warna A-nya kita ke merah, terus kita gelapin. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita taruh di Principal BSDF. Jadinya gini, kita atur-atur aja ini. Oke, di sini. Terus yang color ramp-nya kita geser sedikit biar lebih terang. Kira-kira gitu. Kayaknya oke nih. Turunin lagi. Kira-kira gini. Nah, habis itu kita akan kasih dia kayak efek-efek timbul gitu. Di situ kita pakai Shift A, ke vektor ada bump. Pilih bump, taruh sini. Nah, kita satuin dari color ramp masuk ke height si bumpnya. Dari bump normal ini masuk ke normal yang di Principal BSDF. Jadinya gitu. Karena ini terlalu kuat, bisa kita kecilin jadi 0,1. Nah, ini bisa diatur lah mau seberapa banyak, kira-kira aja. Gimana teman-teman? Mungkin segitu cukup. Untuk roughness-nya kita turunin sedikit biar sedikit licin. Jadinya gini untuk roti. Kita lanjut ke tomat.
Kata tepat tomat, tekan new. Namanya kita rubah jadi tomat. Kalau tomat kita kasih warna merah aja. Lalu roughness-nya kecilin jadi 0,3an. Karena ini ketutup sama roti jadi nggak perlu terlalu detail. Yang lainnya juga sama, ini ganti ke tomat. Yang ini juga ganti ke tomat. Ini keju sekarang. Keju juga sama. Ganti namanya jadi keju. Kita kasih warna oranye, kuning oranye gitu ya. Kuning oranye gini. Oh iya, kalau misalnya kita mau lihat di render view, teman-teman bisa ke kanan sini. Ada render. Nah, render engine-nya kita rubah ke cycles dulu, karena di sini memakai cycles. Kalau memakai if juga bisa sebenarnya. Nah, device-nya kalau pakai cycles dirubah jadi ke GPU. Ini tinggal ke atas sini itu ada render view-nya, tinggal diklik. Jadinya gini. Yang keju, nah balik lagi ke roughness sekarang kita kecilin jadi 0,3 biar mengkilat gitu. Nah, sisa keju-keju yang lain kita klik keju yang belum ada materialnya, shift klik juga, shift klik terakhir, shift klik ke yang udah ada materialnya. Habis itu tekan Ctrl ditambah L, pilih link material. Oke, kita lanjut ke daging sekarang. Nah, kalau daging kita ambil teksturnya dari roti. Buka aja tekstur rotinya. Lalu kita buat material baru dari yang gambar kertas 2 ini. Diklik, sekarang jadi roti 001. Tinggal diganti namanya jadi daging. Jadi kalau ini kita rubah, yang roti ini nggak akan berubah juga. Nah, tapi di daging ini kita mau buat dia warnanya itu ada 3. Jadi atas gelap, setengahnya sedikit terang, bawahnya itu gelap juga. Di color ramp ini bisa diatur. Kalau kita mau lihat, Ctrl Shift klik kiri. Ininya kita geser putihnya. Lalu Ctrl klik setelahnya. Kita ganti warnanya jadi hitam juga. Nah, ini tinggal digeser aja. Kira-kira gitu. Nah, di sini kita tambahin abu-abu, Ctrl R 2. Sedikit aja. Oke, jadinya gitu. Terus balik lagi ke prinsipal BSDF. Iya nih warnanya. Mungkin ini lebih gelap lagi. Terus yang ini lebih ke sini lagi. Oh, ini terlalu terlalu rapat nih. Bagian yang ininya nih. Tinggal digeser aja. Oke. Warnanya ya. Ini sedikit merah, pink, putih. Mungkin segitu, terangin sedikit. Nah, untuk bump-nya ini kita nggak pakai dari color ramp ini, bisa dicopot. Di sini kita tambahin tekstur lagi, Shift A, pakai tekstur noise texture lagi, sama objeknya masuk ke vektor. Nah, ini masuk ke height. Untuk kekuatannya, noise teksturnya dulu kita lihat, Ctrl Shift klik kiri. Scale-nya kita naikin jadi 50-an, banyakin. Detailnya jadi full di 15. Sekarang kita lihat dari prinsipal BSDF-nya. Ini kita naikin mungkin di 0,2. Ya, 0,2 cukup. Sama ini yang bawahnya, daging yang bawahnya kita pakai tekstur daging ini. Untuk roti yang bawahnya ini kita pakai roti terus, kan ini gelap ya. Sama kita buat ke material baru. Kalau ini kita balik nih, ini kan di rotasinya di 90.
sekarang jadi minus 90. Nah, sekarang udah terang, yang gelapnya di dalam. Terakhir kita buat selada. Tekan new, materialnya ganti jadi selada. Oke, di sini Shift A, pakai tekstur, pakai noise texture, Ctrl T, ininya ke objek, Ctrl Shift klik kiri, pakai color ramp dulu, Shift A, converter, color ramp, tinggal diatur ini, detailnya naikin, scale-nya kayaknya cukup deh. Iya, kayaknya cukup segitu. Tinggal dikasih warna, Shift A, ke color, mix color, masuk ke faktor, ininya ganti ke hijau, hijau, sedikit gelap, yang satu lagi hijau ke kuning-kuningan, tinggal disatuin aja nih si mix sama principal. Ctrl Shift principalnya, roughness-nya kecilin jadi 0,4. Nah, di sini kita kasih bump juga, Shift A, vektor bump. Ini masuk ke height, normal ke normal. Tenaganya jadi 0,2-an. Oke, kira-kira kayak gini. Biar warnanya lebih tajam, di render properties itu ada color management, bisa dibuka, dan look-nya kita ganti ke high contrast. Jadinya seperti ini. Kalau kita masuk ke layout, terus dirubah jadi render preview, dan jadinya seperti ini. Video tutorial kali ini sudah selesai. Semoga kalian menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Coba kalau kita buat si dagingnya lebih juicy, biar kelihatan lebih juicy. Di sini ada material properties, roughness-nya kita turunin lagi jadi 0,3. Lebih berminyak, lebih juicy, atau di 0,2? Enggak, di 0,3 aja. Ya, burgernya udah jadi. Burgernya siap disantap. Semoga kalian menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menyukai videonya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menyukai videonya. Dan Semoga kalian menyukai videonya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton.